to my channel Klinik Dr. Ida Skincare Center. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Dr. Ida. Saat ini kita sedang berada di Klinik Dr. Ida Skincare Cibinong, akan melakukan treatment fibroblast stimulator. Mungkin teman-teman berpikir, itu treatment semacam apa ya? Nah, nanti kita akan saksikan bersama. Sebelum menyaksikan tayangannya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and komennya. Oke? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Dr. Ida di Klinik Dr. Ida Skincare Cibinong. Selamat pagi, salam sejahtera untuk para sahabat Dr. Ida Skincare semua. Kali ini tonton terus live IG dari treatment fibroblast stimulator. Mungkin teman-teman bingung ya, semacam treatment apa gitu ya. Oke, sebelum kita mulai treatment, kita kenalan dulu nih sama mbaknya. Namanya Mbak siapa sayang? Mbak Bella. Mbak Bella. Usianya berapa Mbak Bella? 25 tahun. 25 tahun. Awalnya datang ke Klinik Dr. Ida Skincare dengan keluhan apa sayang? Jerawat. Jerawatnya lumayan cukup parah ya Mbak Bella ya? Iya. Besar-besar sampai seperti terinfeksi ya, seperti bisul-bisul seluruhnya. Ini bisa dilihat dari post acne-nya ya. Ini mulai pertama treatment acne di Dr. Ida Skincare bulan September tahun 2020 ya. Iya. Pertama mengambil paket acne standar ya. Itu cukup dengan 1 kali paket acne waktu itu jerawatnya langsung hilang, langsung sembuh. Iya, Mbak. Iya, alhamdulillah. Udah pernah berobat kemana aja sebelumnya Mbak Bella nih? Barangkali treatment atau pakai kremnya sebelum ke Dr. Ida Skincare? Enggak, cuma skincare aja. Ini aja. Tahu ke Dr. Ida Skincare dari siapa? Dari teman. Dari teman. Temannya sama awalnya keluhan berjerawat juga? Berjerawat juga. Temennya udah sembuh, udah mulus. Iya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Mbak Bella jerawatnya sudah sembuh, sudah bersih ya, sudah pernah mengikuti treatment PRP juga ya. Iya. Treatment PRP berapa kali Mbak Bella? 2 kali. 2 kali. Terus selain treatment PRP, mikrodermabrasi peeling standar? Iya. Iya. 1 paket pernah mengikuti paket STAR juga ya. Iya. Ini sudah agak lebih lumayan ya. Iya, jadi hanya tinggal menghaluskan, dan ini skar acne atropinya lumayan ya, cukup dalam. Ini kita bisa melihat dari bekas bopengnya atau pori-pori besarnya, berarti jerawatnya dulu sering dikotek, sering dipijit sendiri ya. Nah, iya ngaku ya teman-teman. Makanya yang masih punya jerawat aktif, saya pesan jangan dikotek, jangan dipijat sendiri. Kalau tidak mau terjadi pori-pori besar dan bopeng yang dalam. Nah, ini pengobatannya tidak cukup 3-6 bulan loh ya. Ini sudah hampir 3 bulan lebih ya mengikuti. Nah, ini sudah alhamdulillah segini. Artinya sebelumnya mungkin cukup lumayan parah juga ya pori-pori besarnya dan bopengnya. Sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman yang masih mempunyai jerawat aktif, tangannya nggak boleh gratil, nggak boleh kukunya panjang, nggak boleh dipijat sendiri ya. Begitu keluar jerawat langsung ketolin krem jerawatnya ya, sama pakai produk skincare-nya di rumah yang rutin. Terus jangan lupa pola hidup sehat dan hindari dari penyebab jerawatnya loh. Misalnya penyebab jerawatnya masker, ayo maskernya 4 jam sekali ganti. Misalnya penyebab jerawatnya apa nih ya, misalnya dari sarung bantal nih, kok jerawatnya sebelah kiri yang banyak ya, berarti boboknya ke kiri terus ya, bantalnya harus bersih. Misalnya di sini nih di dahi terus ya, ayo poni-poninya ya, rambut-rambutnya jangan ke arah dahi ya. Itu coba dilihat dari penyebabnya. Jangan lupa selalu pola hidup sehat ya. Saya pesan karena para pejuang jerawat tidak akan sembuh jerawatnya apabila tidak disertai dengan pola hidup sehat. Meskipun treatment mengambil paket berkali-kali, produk skincare sudah habis berapa paket ya, saya selalu menyarankan harus disertai dengan pola hidup sehat di rumah ya. Hindari makanan-makanan yang menjadi faktor pencetus jerawat ya. Ingat-ingat,
Apabila itu tidak dipantang, tidak dihindari, ntar jerawatnya nggak kelar-kelar. Berjuangnya mau berapa bulan, ayo, mau berapa tahun, ya. Kalau jerawatnya nggak mau hilang, otomatis harus mau cepat hilang, ya. Berjuangnya kalau pengen lebih cepat harus dengan motivasi dan keinginan sendiri, terutama adalah mengikuti pola hidup sehat. Oke, sekarang kita akan melakukan treatment namanya fibroblast stimulator untuk para pejuang pori-pori besar ataupun pejuang mantan jerawat yang memiliki kulit bopeng. Ini bisa menjadi salah satu pilihan treatment ya untuk terapi pori-pori besar, ya, untuk mengecilkan pori-pori, untuk mengurangi skar acne atropinya. Ya, ini adalah fibroblast stimulator ini diberikan namanya serum GF. Serum GF ini adalah growth factor, ya, yang hampir menyerupai dengan growth hormone yang ada pada tubuh kita. Fungsinya adalah untuk mempercepat regenerasi kulit, terutama adalah serabut kolagen dan elastinnya, ya, untuk lebih cepat mengecilkan pori-porinya, ya, kemudian lebih cepat menutup daripada lubang-lubang sekitar pori-pori besarnya, dan juga tentunya ada kandungan-kandungan zat lain yang akan lebih mempercepat daripada penyembuhan pori besar atau bopengnya ini, seperti Stella asiatica, ya, bisa untuk antioksidan, ya, kemudian bisa untuk penyembuhan luka lebih mempercepat lagi, ya, dan zat-zat lainnya yang bisa lebih mempercepat daripada skar acne atropinya ini. Oke, mari kita saksikan sama-sama. Treatment ini bisa dilakukan dengan cara mesoterapi. Mesoterapi itu bisa dengan alat mesogun, bisa dengan manual, ya. Manual alat suntik memakai jarum 32G, atau bisa juga memakai derma roller dengan jarum microneedle. Saat ini saya akan menggunakan derma roller dengan jarum microneedle, ya, supaya pasiennya tetap nyaman, ya. Jadi ini tanpa anestesi loh. Jadi hanya dibersihkan tadi ya Bella, ya, hanya dibersihkan komedonya, kotorannya, jerawat-jerawatnya, tanpa anestesi, langsung pengerjaan daripada fibroblast stimulator ini, ya. Artinya untuk merangsang serabut fibroblastnya ini nih, ya. Oke, kita saksikan bersama. Ada yang nanya, Dok. Iya, boleh sambil jalan ya yang nanya. Dok, treatment untuk menghilangkan bekas jerawat merah apa ya? Sama saja sayang. Untuk jerawat merah itu artinya skar PIE, ya, post inflammatory erythema. Jadi sekarnya ini post inflammatory daripada acne itu biasanya pada kulit wajah yang berwarna putih nih. Kulit wajah putih biasanya bekas jerawatnya lebih muncul kemerahannya, ya, daripada PIH-nya, hiperpigmentasinya. Nah, ini untuk kulit putih yang mengalami kemerahan bekas jerawatnya memang agak bandel, ya. Agak bandel itu artinya perlu waktu yang lama untuk terapinya, tapi juga tetap harus dibantu dengan treatment di klinik dan pemakaian produk skincare-nya yang qualified, ya, artinya yang berkualitas dan yang menunjang daripada untuk meredakan kemerahannya ini, ya, bekas jerawat kemerahan. Yuk. Ya, ini Ada yang nanya. boleh. Syakilan 2. Dok, krim jerawat kalau dipakai malam itu sedikit perih, itu tetap dipakai aja kan ya, Dok? Kalau sedikit perih artinya jerawatnya itu sedang berproses untuk mengempes, ya, atau untuk pulih, ya, untuk pemulihan. Memang biasanya agak perih. Kalau agak perih di stop dulu sayang, ya, krem jerawatnya di stop dulu sampai perihnya hilang, ya. Perihnya hilang. Kalau perih sekali boleh dibantu dengan krem anti iritasi dulu nih untuk mengatasi perih bekas pemakaian krem jerawatnya, ya.
Mbak Bella nggak kesakitan sayang? Enggak. Ya, aman-aman aja tuh ya teman-teman. Ini bisa jadi salah satu pilihan rekomendasi ya, yang tidak menyakitkan tapi hasilnya maknyos ya. Maknyos itu artinya sangat signifikan dan cukup recommended untuk salah satu pilihan terapi treatment dari scar acne atrofi ya. Selain untuk scarnya juga, ini bisa untuk anti aging ya, untuk mengurangi kerutan dan untuk bisa bikin mencerahkan kulit juga ya. Memang lebih fungsinya untuk merangsang fibroblastnya nih ya. Ya lagi di bagian yang bopeng atau pori besarnya ya, kita agak banyak ini treatment, dikasih serum GF-nya ya Mbak Ega, boleh ditambah di bagian yang bopengnya ya, agar hasilnya bisa lebih merangsang serabut fibroblastnya ya. Bisa dilihat sama teman-teman ya. Double cleansing tuh perlu nggak sih dok? Dan apakah ada semacam tonernya di Dokter Ida untuk kulit berjerawat? Nah, untuk yang kulit berminyak saya selalu sarankan untuk mengapply ulang kembali setiap 3 jam. Pemakaian pelembab dan sunscreennya itu dibersihkannya dengan double cleansing, terutama kulit-kulit oily yang sensitif nih, yang sekarang lagi marak masne ya. Setiap ganti masker acne-nya dan pengaplayan ulang kembali pelembab dengan sunscreennya itu sebaiknya double cleansing, terutama kalau habis bermake up tebal ya. Double cleansing itu awalnya bisa memakai micellar water oil ya, yang bentuknya oil, itu mengangkat sekali kotoran. Baru kemudian dengan cleansing balm ya. Cleansing balm bisa dibeli di pasaran. Jangan sering memakai toner atau sabun ya berulang kali untuk mengapply-nya, karena itu akan merusak skin barriernya. Kulit kita jadi kering dan makin sensitif. Jadi bersihkanlah double cleansing dengan produk kosmetik yang fungsinya memang untuk membersihkan sisa kotoran, minyak, ataupun sisa make up. Bibir atasnya mingkem Mbak Bella sayang ya. Fungsi dari treatment mesoakne apa ya dok? Dan apa bisa menghilangkan bekas jerawat merah? Iya, mesoakne itu adalah serum memang yang fungsinya untuk mengatasi segala keluhan jerawat, mulai keluhan merahnya, mulai keluhan inflamasinya ya, mulai keluhan daripada banyak tumpukan sebumnya juga, mengurangi produksi sebum ya. Jadi memang fungsinya banyak. Dan pada saat jerawat yang masih meradang, kita rekomendasikan untuk melakukan mesoakne ya. Jadi tidak boleh melakukan treatment yang progresif kalau jerawatnya masih aktif ya. Dari Mbak Iin dok, recommended micellar water yang bagus buat yang jerawat dok? Micellar water oil ya, yang Garnier boleh ya. Yang merek Garnier di pasaran boleh beli sendiri. Cleansing balm tidak perlu yang mahal, yang penting adalah fungsinya ya. Jadi micellar oil itu dibersihkan dulu micellar oilnya ke seluruh wajah, atau bisa juga langsung ke kapas. Itu ngangkat semua ya, termasuk misalnya seperti pensil alis ataupun eyeliner ya, yang waterproof, itu terangkat semuanya. Terutama bagi yang kulit berminyak, membersihkannya harus betul-betul double cleansing, karena mereka rata-rata pori-porinya besar. Pori-pori besar itu sisa kotoran, sisa minyak, sisa kosmetik pasti masuk ke pori-pori kulitnya ya. Nah, ini untuk mengangkatnya tidak cukup hanya sekali. Jangan dilakukan pengulangan dengan toner atau sabun berkali-kali, karena membuat kulit makin kering dan skin barrier rusak. Nah, kalau skin barriernya rusak, otomatis akan menyebabkan
kulit menjadi lebih sensitif lagi ya. Setiap kena kotoran, kena apa, jerawatnya makin jadi. Pakailah ya, pembersihnya adalah micellar water oil ya, yang bentuknya oil, kemudian cleansing balm ya. Cleansing balm bisa menggunakan apa saja, bisa merek Fixi, merek Garnier, atau merek apapun juga yang di pasaran. Yang penting adalah fungsinya untuk double cleansing. Nah, itu setiap 3 jam. Untuk para pejuang jerawat ataupun kulit berminyak, lakukanlah double cleansing setiap akan mengapply ulang kembali pelembab ataupun sunscreennya. Oke? Dok, day cream dari Dokter Ida kalau boleh tahu SPF-nya berapa? Day cream kita menggunakan SPF 30 ya. Jadi rata-rata minimal kita orang Indonesia tuh SPF 30. Tetap pengaplaian ulang kembali biasanya 2-3 jam. Meskipun penghitungan 1 SPF itu untuk 10 menit. Kenapa? Karena terutama untuk kulit yang berminyak ya, itu bisa saja lebih cepat hilang ya. Setelah kita apply ulang, biasanya kan campur keringat, kotoran, akhirnya sudah tidak nempel lagi tuh ya sunscreennya. Makanya anjuran dari seluruh para pakar adalah 2-3 jam untuk apply ulang kembali pelembab dan sunscreennya. Gimana teman-teman hasilnya? Kinclong ya. Setelah fibroblast stimulator bisa dilihat lebih glowing, kemudian pori-porinya juga kelihatan agak lebih mengecil ya. Ini baru treatment 1 kali loh ya. Nanti bisa treatment diulang kembali 2 minggu kemudian, bisa diselingi minggu depannya oleh peeling, microdermabrasi peeling. Oke, begitu teman-teman ya. Sangat simple, mudah, tidak menyakitkan. Treatment ini bisa menjadi salah satu pilihan treatment untuk para pejuang mantan jerawat ya. Salah satu pilihan treatment yang tidak menyakitkan dan hasilnya cukup worth it ya. Artinya nanti bisa dicoba oleh teman-teman semua yang belum pernah mencoba ya. Tidak hanya untuk pori-pori besar saja loh, bisa juga untuk anti-aging, untuk menghaluskan kulit, untuk bikin glowing juga ya. Untuk teman-teman yang lain silakan dicoba treatment terbaru di tahun 2021 ini loh. Oke, sudah tidak ada yang bertanya lagi? Ada. Boleh? Dok. Ada yang bertanya? Dok, mau tanya, muka aku jerawatan dan beruntusan. Kalau mau beli krim online sama dokter berapa? Untuk yang kulitnya berjerawat dan beruntusan, misalnya di luar daerah area terdekat klinik Dokter Ida Skincare, boleh konsultasi online terlebih dahulu dengan dokternya supaya pemilihan produk krem skincare-nya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kulit, pasti berbeda. Tetap biasanya dokter akan menganjurkan untuk treatment peeling ataupun treatment eksfoliasi di klinik skincare terdekat daerahnya ya. Kalau saya selalu menyarankan untuk treatment dulu di klinik skincare terdekat, baru menggunakan krem skincare kita supaya hasilnya lebih maksimal ya. Jadi komedonya, jerawatnya dibersihkan dulu. Jadi tidak ada yang menghalangi dari kerja produk skincare-nya itu sendiri. Jadi bisa bekerja maksimal. Demikian ya, bisa menghubungi WA admin customer service center untuk mau berkonsultasi langsung dengan dokter via video call ya, online. Dan untuk pemakaian kremnya nanti akan langsung dihubungkan dengan WA admin pembelian krem online ya. Untuk teman-teman seluruh Nusantara yang punya masalah sampai sekarang belum selesai, boleh konsultasikan dulu dengan dokternya untuk mendapatkan terapi produk skincare dan obat yang sesuai ya. Tetap semangat untuk para pejuang jerawat, jaga pola hidup sehatnya, oke? Karena tanpa menjaga pola hidup sehat itu mustahil jerawat bisa selesai ya. Karena kalau bicara jerawat itu panjang sekali ya. Panjang sekali itu apa? Harus berpulang motivasi pada dirinya sendiri untuk sembuh ya. Demikian sayang.
Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Dok, paling bekas jerawat kemerahan hilangnya berapa lama? Itu masing-masing orang akan berbeda cara pemulihan dan cara penyembuhannya. Kembali kepada ketaatan, kerutinan untuk pemakaian produk skincare, serta tetap harus dibantu untuk touch treatment di klinik skincare terdekat. Ya, artinya kalau jerawat yang kemerahan itu masih ada proses inflamasi di dalamnya, ya, jadi perlu proses beberapa bulan, beberapa saat sampai bekas jerawat kemerahan itu hilang, ya. Sudah, tidak pertanyaan lagi? Paket banyak yang diskon ya dok ya? Kalau paket treatment, yes, banyak yang diskon karena kita semua sangat mendukung para sahabat Dr. Ida Skincare untuk tampil cantik di Hari Raya Idul Fitri, merayakan Lebaran bersama keluarga. Oke, ya, kunjungi klinik Dr. Ida Skincare terdekat untuk mengambil treatment yang sesuai dengan jenis kulit dan problem kulitnya. Oke, sebelum saya tutup, semoga kita selalu sehat, ya, dalam menjalankan ibadah puasa, lancar semuanya, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran, ya, serta memudahkan segala urusan untuk kita, ya. Jangan lupa untuk tetap cantik dan sehat, ya. Salam sehat dan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para teman dan sahabat, welcome to my channel Klinik Dr. Ida Skincare Center. Nice to meet you. Salam jumpa kembali dengan Dr. Ida dalam sesi seputar kecantikan. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment sebelum kita membahas treatment fibroblast stimulator. Baiklah para sahabat Dr. Ida Skincare Center yang tercinta, tentu mendengar nama treatment ini pasti akan bertanya-tanya, kira-kira treatment untuk apa sih ini, ya? Nah, treatment fibroblast stimulator ini mampu mencegah penuaan, melembabkan kulit, mengatasi pori-pori besar, kerutan-kerut halus, dan meningkatkan pastinya kualitas kesehatan kulit. Gimana sih cara treatmentnya, dok? Treatment ini memasukkan serum GF, ya, growth factor, ke dalam lapisan kulit mesoderm dengan menggunakan alat dermapen, yaitu jarum microneedle nano, ya. Treatment ini sangat tidak menyakitkan tanpa anestesi, ya, dan hasilnya sangat luar biasa, ya. Apa sih manfaat treatment fibroblast ini kira-kira, dok, ya? Nah, fungsinya yang pertama adalah menstimulasi produksi kolagen, elastin, dan sel-sel kulit baru, ya. Yang kedua, mengurangi kerutan-kerutan pada wajah, ya, dan juga leher. Yang ketiga, kulit wajah menjadi kencang dan lembab sehat, ya. Kemudian yang keempat, nah, ini yang pastinya adalah mengurangi skar, atrofi, terutama adalah kopeng, bekas-bekas jerawat, ya, juga mengecilkan pori-pori yang membesar, ya, terutama adalah para mantan jerawat yang sebelumnya mengalami problem jerawat, menghilangkan flek-flek hitam di wajah, bekas jerawat, ataupun flek melasma, ataupun flek freckles dan flek yang lainnya. Yang ketujuh, mencerahkan, membuat kulit wajah makin kinclong, bling-bling, dan glowing, ya. Nah, terutama kita juga harus tahu loh, kira-kira serum yang dimasukkan itu serum apa kok segitu banyak manfaat yang didapat, ya. Serum ini mengandung growth factor IGF,
FGF, IGF, HGF, KGF, yaitu 5 jenis GF growth factor yang bekerja pada bagian kulit yang berbeda ya, sehingga sangat mempercepat periode regenerasi kulit, terutama untuk kulit-kulit yang sudah usia menua. Ada juga loh kandungan vitamin A, C, E, B6 dan koenzim Q10 yang memberikan vitamin dan antioksidan sehingga dapat meningkatkan kelembaban kulit menjadi lembut dan meningkatkan produksi kolagen sehingga kulit menjadi lebih kencang. Ada juga loh isinya mengandung super hyaluronic acid, kolagen, elastin yang berguna untuk anti-aging atau penuaan. Ada pula isinya centella asiatica extract dan golden chamomile extract yang berguna sebagai antiinflamasi, antioksidan, serta pelembab dan dapat membantu mengatasi masalah penuaan seperti keriput, kendur, dan kusam ya, sehingga kulit dapat mengalami kemerahan dan iritasi setelah treatment ya. Biasanya sih nggak lama, hanya sekitar ya 1-3 hari lah maksimalnya ya. Itu pun bagi kulit-kulit yang sensitif. Disarankan setelah treatment ini untuk menghindari sinar matahari